para business leaders dan intellectual business community. Kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Hari ini kita akan membahas topik investing in the IT that makes a competitive difference. Jadi kita akan membahas IT lagi, information technology, yang kita angkat dari Harvard Business Review bulan Juli Agustus tahun 2008. Kenapa saya seringkali mengangkat topik IT? Karena kita tahu bahwa dunia sekarang ini IT sangat penting dan kita sangat makin banyak driven by IT. Ya, jadi saya menganggap IT itu sangat penting untuk diketahui oleh kita para business leaders dan intellectual business community supaya kita bisa menangkap opportunity depan kita dengan menggunakan tools yang sesuai. Pada artikel ini ditulis oleh Andrew McAfee. Andrew McAfee adalah profesor dari Harvard Business School, dan Erik Brynjolfsson, namanya itu Brynjolfsson, dari Eropa Timur saya kira ini orangnya. Tetapi Erik Brynjolfsson ini merupakan profesor dari MIT, Massachusetts Institute of Technology. Mereka meneliti semua perusahaan publik di Amerika dari tahun 60 sampai tahun 2005 dan menemukan bahwa seiring dengan meningkatnya investasi di IT sejak tahun 1990-an, pola persaingan di dunia usaha juga mengalami dinamika yang baru, yaitu ditemukan gap atau selisih antara leaders dan laggards itu makin lama makin besar. Jadi kelihatannya yang leaders ini makin bisa lari lebih cepat dibandingkan yang laggards. Kemudian pasar makin terkonsentrasi dan makin melihat satu permainan yang winner take it all. Jadi kalau yang menang, dia akan mengambil banyak sekali dari market, yang kalah gigit jari. Dan makin banyak juga pemain yang mental keluar dari industri. Ini menandakan bahwa persaingan makin sengit, bahwa persaingan ini kalau sekali menang itu akan meraup market yang jauh lebih banyak dibandingkan yang kalah ini. Ya, jadi selisih antara yang menang sama yang ranking 2-nya aja bisa besar sekali. Contohnya dalam kasus ini adalah Google. Ya. Begitu Google keluar, dalam beberapa saat dia mengalahkan Yahoo. Ya. Boleh dibilang sekarang orang kalau search engine itu jarang sekali pakai Yahoo. Ya. Semua carinya Google. Ya. Dan kalau kita ingat sebelumnya Yahoo, sebenarnya ada yang namanya Alta Vista. Ya. Jadi Yahoo mengalahkan Alta Vista dengan cepat, sehingga Alta Vista sampai sekarang itu mungkin sudah tidak diingat orang lagi. Tetapi setelah Yahoo mengalahkan Alta Vista, Yahoo dikalahkan Google dengan cepat. Ya, sekarang orang jarang searching menggunakan Yahoo. Masih menggunakan mail yahoo.com mungkin, tetapi kalau searching umumnya semua orang memakai Google. Bukan hanya di industri IT yang advance, ya, di industri lain juga. Contohnya adalah Otis dan CVS. Otis kita tahu, Otis perusahaan yang menjual produk elevator, ya. Sedangkan CVS itu adalah suatu jaringan apotik, ya, jaringan apotik yang mengungguli pesaing-pesaingnya dengan menggunakan IT-nya. Nah, ini adalah bagian dari research yang dilakukan oleh Andrew McAfee dan Erik Brynjolfsson yang kita bahas, kita kupas hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Lukito, Marketing Director dari Oracle dan juga pemerhati bisnis dan IT di Indonesia ini. Pak Gunawan, thank you for coming. Ya, sama-sama. Oke, Pak. Jadi kita sekarang banyak ngomong IT, ya, dan IT itu nggak gratis, ya. Ya. Seringkali IT itu makin lama makin murah harganya, tetapi tetap nggak gratis. Tetap yang namanya enterprise IT itu tetap memerlukan satu investment yang lumayan. Ya. Ya. Kalau kita lihat apa sih yang membuat suatu IT investment itu kita bisa consider menambah competitive advantage atau menambah competitive difference atau tidak? Caranya bagaimana kita bisa menseleksi, Pak? Oke. Jadi dari contoh tadi Harvard Business Review mengatakan bahwa investasi di IT semakin tahun semakin berkembang. Bahkan menjadi salah satu titik poin di mana investasi IT bukan hanya sekedar investasi komputer hardware baru atau software baru, tetapi bagaimana investasi di IT ini bisa menunjang bisnisnya perusahaan. Betul. Nah, hal ini jelas sekali terlihat tadi ada Google
Yahoo, Altavista. Contoh yang tadi dibicarakan. Mungkin kita akan cerita sekarang adalah Google. Tanda petik jelas sekali kita melihat bahwa kalau kita masuk ke dunia internet, kita tanpa mengetahui yang lain-lain, ketik aja www.google.co.id. Artinya apa? Kita mencari www itu singkatan dia apa? Bukan singkatan luar, singkatan dalam. Wirawiri wae. Ya, artinya bolak-balik saja gitu ya. Google itu gampangnya golek, mencari. Dan ID itu sampai koit. Jadi artinya wirawiri wae, ya, golek sampai koit. Jadi artinya bahwa ini juga kita jauh banget ya. Karena saya tahu bahwa audiensnya adalah tanda petik banyak juga yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional. Tapi ini adalah dari satu anekdot dari Profesor Ricardus Eko Indrajit mengatakan bahwa sebaiknya adalah begitu masuk internet, yang pertama adalah wirawiri wae, golek sampai koit. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ternyata search engine yang utama adalah Google. Memang betul tadi dikatakan. Yang kedua adalah begitu masuk internet, semua internet itu mengubah paradigma kita, merubah cara kerja kita, bahkan merubah bisnis proses di perusahaan. Jadi dalam katakanlah dekade atau dekade terakhir ini melihat bahwa investasi IT menjadi daya saing yang kompetitif, khususnya yang berhubungan dengan internet. Apakah semua investasi di IT itu pasti menambah competitive advantage? Nah, ini yang perlu dikaji lebih dalam. Karena banyak sekali investasi IT, tetapi sebenarnya adalah CEO atau owner atau pemilik daripada pelaku usaha itu sendiri tidak tahu sebenarnya mau ngapain dengan investasi IT. Betul. Justru kalau tidak tahu, lebih baik jangan invest di sana. Karena temen beli, kita ikut beli lah gitu ya. Biasanya kan follow kan, me too. Orang beli apa, kita ikut beli apa. Nah, akibatnya kalau kita tidak bisa menentukan visi misi dengan jelas, serta petunjuk pelaksanaan atau execution acceleration tidak jelas, maka kita nggak akan tahu kita investasi IT akan kemana. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah banyak sekali orang investasi IT hanya mengotomatisasikan proses manual menjadi proses komputer. Nah, investasi IT bukan seperti itu. Atau bahkan IT departemen di dalam satu perusahaan hanya investasi IT untuk membeli notebook yang baru, hardware yang baru, perangkat yang baru, database yang baru. Jadi yang benarnya kayak gimana, Pak? Nah, justru kita ingin bersama-sama dengan pemirsa yang budiman sebagai pemerhati dan bisnis dan teknologi, kita melihat bahwa investasi IT harus merupakan investasi bisnis yang bisa dikaitkan dengan bisnis proses di dalam contoh supaya kita bisa cerna, perlu contoh ya kan? Ya, jadi supaya paling gampang adalah katakanlah di perusahaan pada umumnya. Saat ini kita banyak sekali mempunyai katakanlah notebook baru, komputer baru, perangkat baru. Kemudian mungkin disambung satu sama lain menjadi satu network. Ya, bahkan kita punya website misalnya. Dan terakhir adalah kita connect dengan printer, apakah share printer ataupun yang standalone printer. Ujung-ujungnya adalah bahwa IT di sana yang dipakai apa? Tidak lebih dari sekedar Excel spreadsheet. Maka semua orang dikatakan adalah CEO karena Chief Excel Officers. Dia hanya menganalogikan bahwa kalau komputer itu pakai Excel sudah cukup, bisa menganalisa semua data. Sebenarnya yang dibutuhkan bukan itu. Sebagai perusahaan dia harus bisa mencatatkan daily transaction proses di dalam satu komputer besar dan dikumpulkan dalam satu database yang besar, di mana database ini merupakan satu single source of truth. Artinya bahwa semua daily transaction bisa dikumpulkan di sana. Nah, dari database yang sudah dikumpulkan di sana, apakah itu database customer, database pelanggan, database pembelian, database gudang, database cash, bahkan sampai ARAP dan GL, accounting, muaranya di sana, kita melihat bahwa hal itu harus bisa diolah sedemikian rupa menjadi satu informasi yang berguna bahwa perusahaan ini dalam posisi hijau, dalam posisi kuning, atau dalam posisi merah. Maksudnya itu berarti CRM itu harus menjalankan CRM gitu ya. Jadi di dalam bisnis proses tadi harus punya yang namanya tadi ERP, Enterprise Resource Planning. Kemudian ada lagi CRM, Customer Relationship Management. Ada lagi ECM, Enterprise Content Management. Bahkan lagi ada Supply Chain Management. Bahkan sampai yang namanya Supplier Relationship Management. Dan masih banyak enterprise software yang lain yang sangat berhubungan dengan bisnis proses di dalam perusahaan. Oke. Kalau kita lihat, kalau kita mau beli tentunya banyak ya. Mau ada CRM, ERP, ECM, SAP, segala macam ya available dan harganya nggak murah-murah ya. Pasti harganya juga mahal-mahal ya.
how can we decide which one we need? Ya. Nah, ini Dan yang paling juga, penting. Dari CEO atau owner daripada perusahaan harusnya tidak hanya me too, tetapi dia harus menentukan bisnis pain yang paling utama di dalam perusahaan kita apa. Apakah itu memonitor cash? Apakah itu memonitor stok? Apakah memonitor salesnya? Apakah justru hanya katakanlah mungkin hal-hal yang nggak terlalu penting misalnya. Nah, jadi business pain-nya ya. Bisnis pain-nya yang diutamakan. Misalnya, Kalau nggak ada pain-nya. kalau nggak ada pain-nya ya berarti semua oke-oke aja. Berarti kita harus memikirkan lagi apakah bisnis perusahaannya akan Development side-nya ya, Iya. bukan hanya pain-nya bahwa operationalnya ada gangguan, tetapi yang lebih dipikirkan juga what is in front of us. Kira-kira pertarungan di depan seperti apa, ya. Kemudian kalau kita ngomong platform di depan seperti apa, ya landscape di depan seperti apa, apakah kita prepared nggak secara IT ke arah sana gitu ya. Jadi rasanya perusahaan saat ini kayaknya kalau tidak mengenal IT kayaknya bukan perusahaan saat ini. Jadi IT itu bukan hanya untuk generasi sekarang. Baik. Tetapi generasi sekarang, generasi sebelumnya yang mengatakan sendiri gaptek, sebaiknya mulai justru jangan jauh-jauh dari IT. Karena gap-nya makin tinggi ya. Nah, semakin gaptek, kita jauh gapnya besar terus tag gitu ya. Habis itu ketinggalan ya. Kita lanjutkan nanti dalam segmen berikutnya. Untuk para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Anda bisa bertanya, berkomentar ataupun memberikan pendapat terhadap program ini maupun topik yang kita bicarakan hari ini. Kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya.